Seorang pemuda itu kan takut takut beranjak untuk menjadi seorang yang superhero kan seperti Fatkul Ilma, biasa dipanggil Mas Ilma. Mas Ilma. Iya. Beliau ini putra asli dari Bojonegoro yang berasal dari desa Bendo, Kapas. Jadi itu ya Mas, Bojonegoro Timur ya? Iya, benar. Oke. Dan Mas Ilma ini di umur yang 24 tahun ini ya. 2 tahun 24 OTW 25. Oke, OTW 25 ini sudah mencetak prestasi, yaitu diantaranya juara 1 pemuda pelopor di tingkat kabupaten dan juara 1 juga di tingkat provinsi. Siap. Dan sekarang sedang OTW berkompetisi di bidang di tingkat nasional. Iya, betul. Mas Ilma ini apa sih yang membuat jadi juara 1 di provinsi kemarin tuh katanya di bidang inovasi teknologi ya Mas ya? Iya, betul. Itu gimana? Kok bisa? Kok bisa? Jawabannya kok bisa? Jawabannya bisa. Apa yang membuat apa yang membuat Mas Ilma itu unggul dari yang lainnya gitu maksudnya? Sebenarnya gini ya. Awal mula saya pribadi ikut pemuda pelopor itu kan apa ya, motivasi diri sendiri sih sebenarnya. Motivasi. Membuat inovasi-inovasi biar dikenal orang itu bagaimana caranya. Iya. Selama ini kita nggak bisa nggak bisa mempromosikan produk kita sendiri. Iya. Ya kan, apalagi kita di bidang teknologi yang bisa dikatakan sedikit sekali yang tahu atau orang-orang yang minat dengan inovasi-inovasi, apalagi kita belum terkenal kan seperti itu. Iya. Akhirnya kita masuk ke kompetisi pemuda pelopor itu. Saya masuk di bidang inovasi teknologi. Kemarin sempat buat robot, namanya robot Bobota. Robot Bobota. Robot Bobota itu singkatan dari robot Bojonegoro Tangguh. Itu kayak gimana, Mas? Robot itu saya buat di tahun 2019. Oke, berarti beberapa tahun yang lalu ya? Sekarang sudah 2022. Jauh banget ya. Jauh sekali. Di selang waktu yang sangat lama itu saya cuman baru bisa memproduksi 1. Padahal kita bisa mengcopy alat-alat itu sebanyak mungkin. Nah, tapi secara realnya kita kan nggak bisa. Kemana kita memasarkan kayak gitu kan? Iya. Akhirnya di situ ada juga pemuda pelopor di situ. Saya ikut ke sana ya sekalian buat motivasi lah buat anak-anak pemuda ya kan, yang punya inovasi-inovasi yang lain seperti itu. Jadi biar di usia yang segini yang masih muda seorang pemuda itu kan takut beranjak untuk menjadi seorang yang superhero kan seperti itu. Iya kan? Banyak dari mereka yang takut dengan, kalau orang Jawa itu bahasanya pedih karo ayang-ayange dhewe. Iya, istilahnya kayak gitu. Akhirnya dari situ wes lah ikut pemuda pelopor, barangkali kita bisa memotivasi pemuda yang lain. Yang pertama, yang kedua bisa mengenalkan produk kita. Soalnya saya nggak hanya di robot aja sih sebenarnya. Ada apa lagi emangnya? Kalau di robotik saya buat yang pertama itu yang robot Bobota itu. Iya. Kita ada juga perahu hybrid, perahu yang menggunakan panel surya dan tenaga engine. Itu nanti kita buat ini kan kita buat rencananya sih ya, itu juga untuk patroli. Kan yang Bobota itu kan juga untuk patroli Polres Bojonegoro. Kalau yang perahu itu nanti kedepannya mau saya buat untuk patroli di air. Kita kan punya, Jawa itu kan punya Bengawan Solo gawan, ya kan. Itu kalau istilahnya iya, ada gawan. Rencananya sih ke situ. Kita juga ada proyek pesawat VTOL, vertical take-off landing, yang sekarang masih dalam pengembangan. Masih observasi dan lain-lain. Terus ada lagi drone pertanian, drone patroli, banyak.
Oke. Kapan-kapan bisa main. Siap kalau itu. Ada juga pertanian kemarin juga buat ini sekarang lagi menggarap greenhouse sistemnya otomatis. Jadi bisa dikendalikan jarak jauh. Di daerah mana itu Mas berarti? Di rumah saya sendiri. Di rumah Anda? Di Bendo tadi ya? Di Bendo, di depan rumah. Oh. Nah, itu kan nanti rencana saya kan juga selain kita berbaur dengan ilmu-ilmu teknologi pertanian, apalagi kan orang tua saya kan petani. Oh, berarti basic dari orang tuanya itu tani ya? Taninyel. Taninyel, dua-duanya tani semua. Taninyel semua. Oke. Dan anaknya jadi inovasi, jadi inovator. Ya, makanya dari situ kan ya kalau orang Jawa itu kacang gak ninggal lanjarannya kan seperti itu. Siap. Oke. Walaupun apa ya? Kalau kita urut-urut kalau orang Jawa itu istilahnya kalau kacang gak ninggal lanjaran tadi kan ya jangan lupa lah kita kan anaknya orang tani ya kan. Iya. Jangan melulu cuman memotivasi diri sendiri gitu kan. Jangan lupa sama asalnya gitu ya. Betul sekali. Oke. Kembali lagi ke Bobota. Itu sistemnya gimana? Bobota itu? Bobota itu kendalinya jarak jauh. Kita dari Command Center Polres Bojonegoro kita menggunakan sistem internet. Jadi jangkauannya tak terhingga. Selagi di situ ada sinyal, masih bisa. Baterai aman, masih jalan bisa terus. Dijalankan. Jadi ada berapa Mas sekarang? Ada berapa unit di Bojonegoro? Kalau Bobotanya ada 1. Ya. Untuk yang dikembangkan banyak. Oke. Dan sekarang ada di Polres Bojonegoro. Oke. Jadi Mas Ilma ini backgroundnya dari keluarga petani dan sekarang jadi inovator tentang pertanian. Iya, pertanian juga, di pengembangan teknologi juga, di lebih ke robotiknya sih sebenarnya. Oke. Dari informasi yang saya terima tadi, kan Mas Ilma ini waktu juara pemuda pelopor itu kan tentang teknologi inovasi. Iya, inovasi tapi teknologi. Sekarang tapi sekarang bergeraknya di pertanian. Ya masih di inovasi, semua masih di inovasi teknologi, cuman bidangnya kita sebenarnya sih apa ya? Di pertanian itu kan sudah dari dulu. Iya. Cuman belum booming aja sih sebenarnya. Sudah lama. Oke, kalau gitu dari kecil itu emang suka berinovasi atau emang sekolahnya mendukung atau gimana? Kalau dari sekolah jauh, Mbak. Jauh. Sekolahnya apa, Mas Ilma ini? Dari awal dulu ya. Iya. Dari PAUD juga gak apa-apa, Mas. Saya gak PAUD, Mbak. Dulu gak ada PAUD dulu. Cuma RA. Iya. Dulu RA, terus MI Bendo masih di desa, MI Bendo. Iya. MI Bendo 2, terus MTS, saya MTS dulu. Oh, MTS. MTS-nya juga masih di desa saya sendiri. Di Bendo itu sendiri. Di Bendo sendiri. MTS Tirojul Hikmah. Oh iya. Terus habis MTS saya merantau. SMA merantau ke Tuban, sekalian mondok di sana. Oh, anak pondok berarti ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Mulai mondok SMA 3 tahun sampai kuliah 4 tahun. Kuliah juga di Tuban? Kuliah di Tuban, di IAI Al-Hikmah. Berarti SMA sampai kuliah itu mondok di Tuban? Iya. Berarti nggak ada basic tentang mesin atau robot tuh nggak ada? Nggak ada, saya kuliah jurusan hukum, Mbak. Oh, tapi kok bisa? Ya, kalau gini, Mbak. Gimana ya belajarnya? Ya memang otodidak di sini sebenarnya, mulai dari hobi. Dari kecil kan suka otak-atik kayak gitu. Terus sampai di pondok itu ekstrim, Mbak, malahan. Saya kan jadi perlengkapannya di sana. Oh iya. Ya sering otak-atik gitulah. Oh iya. Cuman jadi di pondok itu saya membuat konsep. Oh, konsep. Konsep gimana itu? Ya, konsep apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah selesai di pondok. Oh, setelah lulus dari pondok gitu. Jadi saya punya buku diary. Ya. Buku diary itu isinya banyak. Mulai dari inovasi teknologi ini. Jadi saya merancangnya itu malah di pondok. Rancangannya di pondok.
Oh, berarti udah lama banget itu ya? Udah lama banget. Cuman ketika saya setelah selesai di pondok itu, saya pulang kan, saya Ya. buat mainan kecil, Oh, prototipe lah istilahnya. iya iya iya. Dan ketemulah sama bapak dari TI Polri itu. Akhirnya di situ disokong lah, ya kan, didukung di situ sama kita, istilahnya apa ya, bermitra lah. Oh iya, bermitra, istilah kerennya emang gitu ya. Jadi ada timbal baliknya gitulah. Iya. Saya menyalurkan hobi saya, Iya. membuat produk, dan produknya bisa dimanfaatkan sama di kepolisian dan masyarakat umum khususnya gitu. Oke. Umumnya kan masyarakat umum. Iya iya iya. Dan beruntungnya juara 1 Iya, tingkat alhamdulillah. provinsi. Oke oke oke. Kalau seusia Mas Ilma kan masih tergolong muda. Itu kalau di desa itu ada nggak sih yang ngomongin kayak iseh icik cilik kok wis tekan dindi, nggak ada? Banyak sih, Mbak. Banyak. Sebenarnya gini, kalau orang desa itu kan apa ya, sensitif kan ya. Sensitif banget. banget. Ya, memang. Kalau kata-kata kasar itu lambene tonggo luweh. Turah. Turah ya. Nah, di situ kan kalau saya sebelum bermitra di Polres itu saya suka mainan, Mbak. Jadi kalau keluar itu bawa mainan yang menjadi prototipe itu. Jadi tak taruh di tas, kelihatan mainannya, mainan mobil itu besar, mobil-mobilan. Saya taruh di punggung. Iya. Saya bawa kemana-mana itu. Kalau biasanya ada istilahnya kopdar mainan lah. Oh, iya iya. Jadi itu kan kelihatan dan sama orang-orang desa tetangga. Iya. Nah, itu banyak yang lu sampe pengen dadi opo dolanan, nah ya kan. Iya iya iya. Sesuai dengan kaosnya sampean ya. Iya. Penak sing maido. Ya seperti itu. Itu kan sebenarnya gini. Kenapa kok apa ya? Itu kan ketika orang yang kasarnya maido, ya kan? Iya iya. Itu kan menjadi motivasi bagi saya. Oke. Kalau orang itu di apa namanya ya? Kalau kita dicela sama orang, Iya. jangan kau ibaratnya air susu jangan dibalas dengan air tuba. Jangan dibalas dengan kata-kata. Oke. Balaslah dengan jawab dengan tindakan. Apa yang bisa membuat orang itu ngono ta. Gitu lah. Dengan prestasi gitu betul. Ya. Oke. Jadi ada perbedaan ya. Dulu sebelum jadi juara sama sekarang jadi juara provinsi malah. Itu ada perbedaan enggak dari tetangga atau yang dulu sukanya kayak maido, sekarang mendukung tuh kayak gitu apa enggak? Ada, Mbak, tetap ada. Soalnya apa ya? Kita kan ketika kita kemarin ya yang alhamdulillah orang provinsi peninjauan ke sini itu kan jadi viral saya. Desa itu viral saya. Oh iya. Jadi orang pemuda bendo bisa mendatangkan orang yang sekelas provinsi. Oh iya. Di situ juga ada pengawalan yang luar biasa. Ketat, kan ya? Akhirnya sampai jalan di blokade sampai seperti itu kan. Jadi orang-orang kan kayak ini acara apa. Nah di situ saya buat spanduk besar di jalan itu. Iya. Saya kan di jalan depan rumah itu kan saya kasih selamat datang asesor berarti provinsi Jawa Timur. Nah jadi orang kalau depan rumah saya kan sawah. Oh iya. Jadi orang masuk itu langsung seperti welcome lah. Jadi langsung kebaca semua. Iya. Ya, jadi akhirnya orang-orang itu bisa terjawab dengan sendirinya. Enggak usah kita tunjukkan ini loh saya, ini loh saya. Enggak perlu ya Mas ya. Biarkan semua itu sudah terjawab dengan sendirinya. Kalau saya itu seperti itu. Enggak perlu keluar-keluar aku loh juara 1, aku enggak perlu ya. Enggak perlu kalau saya. Ini. Oke. Takutnya nanti kalau dipaido meneh. Oh iya, itu pasti Mas. Ibaratnya gini, semakin tinggi pohon semakin banyak yang melempari, gitu istilahnya. Bukan, Mbak. Gimana, semakin Mas? tinggi pohon semakin kencang angin. Oh iya itu Mas. Sorry. Sedikit itu. Santai ya. Iya. Tadi kan juara 1 provinsi karena membuat inovasi bobota itu tadi. Iya. Rencananya nasional ini membuat apa lagi Mas? Atau mau di luar bidang apa gitu? Kalau saya sih, saya itu orangnya terlalu sering berimajinasi, Mbak. Kalau orang Jawa itu wong bento istilahnya. Nah, terlalu kasar Mas. Sampai saya itu membuat slogan ketika waras membosankan, terkadang kita harus
Membento nih. Bukan. Apa? Kalau slogan saya ketika waras membosankan terkadang kita harus rodok bento. Oh, harus rodok bento gitu ya. Soalnya kalau kita waras terus ya gitu aja deh temannya. Flat. Ya, tapi kalau kita bento, ya kan? Ada. Jadi agak apa ya? Di situ masih sebenarnya banyak sih tantangan kalau kita bento itu. Jadi pikiran kita lebih luas. Ya kan? Kalau orang pintar kan hanya monoton. Stuck di situ ya, Mas ya. Stuck di situ. Itu kalau orang pintar ya seperti itu. Kalau orang bento kan bisa berimajinasi kan? Kemana-mana. Los, aku kan mau bento, rasa mbok urusin itu. Oke. Sekarang kan yang viral itu kan masalah yang pakai sandal itu, Mas. Iya. Itu kira-kira ada ide nggak dari Mas Ilma untuk menghimbau masyarakat melalui inovasi yang Anda ciptakan? Sebenarnya simpel sih, Mbak. Apa? Orang masalah sandal itu kan gitu aja kok repot. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya enggak? Gitu aja kok repot, ya kan? Iya. Peraturan dibuat itu kan karena ada pelanggaran. Oh iya. Dan peraturan juga itu kan untuk keselamatan diri kita sendiri kan. Sebenarnya ya apa ya? Kita kan di kepolisian itu kan proses tilang menghilang, ya kan? Itu kan di kota kan? Iya. Di jalan poros, jalan raya. Oh iya. Iya kan? Iya. Bukan masuk ke jalan desa. Oh iya. Kalau kita mau ke sawah oke lah, kita pakai sandal. Kondisional lah ya iya, Mas begitu. istilahnya. Oke. Kalau kita mau ke pasar pakai sepatu kan malah keren. Dari gaya Mas. Iya, Oh itu siapa sih gaya? Los. Bento. Bento. Oke. Istilahnya kan sak karepem. Oh, sak karepem, iya. sak karepku, sak karepe sapa-sapa ya dah. Maksudnya sak karep Sak pokoknya. Sak karep gitu. Siap. Oke. Tantangan inovasi. Kan ini kan juga banyak dari pemuda-pemuda lain yang berinovasi di bidang tertentu. Itu Anda untuk menyikapi itu tuh apa? Maksudnya? Kayak pasti kan ada pesaing-pesaing atau enggak sih kompetitor dari pemuda-pemuda lain. Enggak ada kata-kata kompetitor di buku harian saya enggak ada. Oh, itu siapa tuh, Mas? Enggak ada. Kita semua teman. Oh. Cuman di situ kan kalau kita punya banyak teman, kita bisa punya teman untuk sharing. Kita kan bisa lebih berkembang. Oh. Iya. Kalau kita berkompetisi, akhirnya salah satu akan menjatuhkan kan seperti itu. Iya enggak? Iya. Kalau kita salah satu menjatuhkan, pasti ada yang dirugikan. Tapi kalau kita bersama bersharing, kita bukan malah menjatuhkan, tapi kita bisa membuat produk kembali. Ya kan, inovasi lagi ya seperti itu. Iya, kayak kolaborasi. Iya, gitu betul. Ya. Saya kan ada tim, Mbak. Oh. Tim saya. Jadi Anda ini enggak sendirian? Enggak. Nah, karena ada tim di situ, saya enggak berkompetisi di situ. Kita berkolaborasi, kita mewujudkan suatu inovasi yang terbaru, yang bagus, yang lebih dari yang lain ya seperti itu. Makanya kemarin waktu di provinsi, itu bukan saya mencobakan sendiri ya. Oh iya. Saya waktu di provinsi itu kebanyakan inovasinya sama. Oh sama. Lebih ke software. Oh, berarti bisa terbaca gitu ya? Nah, sedangkan saya software ada, hardware ada. Oke. Saya lebih santai. Oke. Sedangkan yang lain tuh hanya berfokus ke softwarenya itu aja. Inovasi teknologi, maksudnya kan di IT. Oh, IT iya. itu luas, Mbak. Iya kan? IT itu bukan hanya di dunia software. Hardware juga termasuk IT. Apalagi di kata-kata ada inovasi. Oh iya. Inovasi kan penemuan. Iya, ya, kan? ada yang baru gitu ya. Iya. Kalau Bebota itu baru satu-satunya di dunia dan hanya ada di Bojonegoro. Keren nggak? Keren, sangat-sangat keren. Dan seharusnya Bojonegoro sangat bangga kepada Mas Ilma ini. Wajib harusnya. Wajib bangga, oke. Cuma di situ repot semuanya. Kalau saya publikasikan di sini ngeri, Mbak. Oh, ngeri gimana itu, Mas? Ngeri sekali. Ya ini sedikit apa ya? Agak mencubit ke pemerintahan ya. Oke, silakan. Soalnya apa? Saya membuat di situ nggak ada dukungan, Mbak. Oh. Saya mandiri. Independen Mandiri. Saya buat prototipe itu nggak ada, Mas ini loh dari uang dari saya, nggak ada. Saya mandiri semuanya. Sampai saya ke provinsi juga mandiri.
Berarti dari jerih payah diri sendiri. Iya, gitu. semuanya. Dari kabupaten pun cuma memberikan hadiah ketika saya juara 1 di kabupaten. Oh. Selebihnya itu nggak ada. Nggak ada. Saya nyambut orang provinsi itu pakai uang saya sendiri, Mbak. Sangat mandiri. Iya. Ya, makanya itu. Seharusnya kan orang-orang yang mempunyai apa ya? Apa namanya? Tetap diuntungkan. Enggak, maksudnya harus didukung lah. Oh, iya, didukung. Jadi enggak wis sakarepmu kan kayak gitu. Ya Iya. sakarepku tapi kudu ada dukungan. Iya, Kita iya, mau buat inovasi yang besar, kita mau buat inovasi yang luar biasa, kalau enggak ada dukungan ya sama aja, Mbak. Iya. Iya kan? Bisa aja itu berhenti di situ aja. Iya, stuck di situ. Nggak bisa melangkah selanjutnya. Iya, apalagi sebenarnya kan apa yang saya buat itu enggak hanya untuk diri sendiri kan yang Oh iya, penting, iya. kan? Untuk masyarakat luas. Saya buat itu kan sebenarnya pengennya itu kan berkembang, bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak hanya saya saja yang diuntungkan, nah seperti itu. Gitu. Ya walaupun ya uang sendiri nggak masalah, yang penting dampaknya saya itu. Iya, feedbacknya untuk siap diri sendiri itu. itu luar biasa Iya. gitu ya Mas ya. Walaupun terkadang kita ya tipe itu Hidup kalau nggak dipede tuh nggak asik Mas. gitu, Mbak, Benar, ya. iya. Masa Nanti jadi flat. aku bento ya ke tipe itu. Jadi ada motivasi untuk diri sendiri gitu. Siap. Jadinya. Oke. Jadi pesan untuk anak muda sekarang dari Mas Ilma itu apa? Khususnya untuk anak Bojonegoro. 1, Apa? jangan takut dengan bayangan diri kita sendiri. Orang yang takut dengan bayangan diri kita sendiri nggak akan maju. Oh, Tetap terus berkarya dan berinovasi. Buat dirimu bangga dengan dirimu sendiri. Oke, siap. Berarti harus bangga, nggak boleh minder gitu ya Mas ya? Nggak boleh. Kalau saya minder, saya nggak mungkin bisa sampai di sini. Iya, Ya kan? nggak mungkin bisa. Berarti stuck di. Iya. Harus yang pertama kali jangan mencari pujian dari orang lain. Pujilah dirimu sendiri. Nah, nanti pujian itu akan menyusul dari yang Datang lain. sendiri Siap. gitu, dari orang lain. Iya. Oke. Apalagi kira-kira untuk anak muda? Ya itu. Bojonegoro. Pokoknya jangan takut berkarya. Apalagi itu ya yang 1. Kalau kebanyakan kan orang kalau lulus itu langsung cari pekerjaan. Oh iya. Ya kan? Iya pasti. Jangan pernah mencari. Tapi buatlah pekerjaan itu sendiri. Lapangan pekerjaan itu sendiri. Oke. Kalau kita nyari ya hasilnya 1. Jadi kita jadi pegawai. Ya kan? Iya. Kalau kita punya usaha sendiri, setidaknya kita menjadi bosnya. Iya kan? Oke. Saya kan kayak gitu. Saya di rumah itu ada greenhouse, ya kan? Saya dulu juga pekerja, Mbak. Saya pernah jadi kurir. Oh, pernah Mas? Pernah saya jadi kurir. Itu waktu di Tuban atau waktu di mana? Enggak, waktu di Bojonegoro. Jadi saya keluar dari pondok, lulus kuliah tahun 2019. Iya. Ya kan? Saya bingung mau apain. Akhirnya dari situ di jalan pergaulan itu pemikiran saya kerja. Oh iya. Orang kalau sudah kerja, kalau orang pemikiran saya, orang yang kalau sudah kerja itu sudah luar biasa. Tapi setelah saya lakukan kok gini aja ya hidupnya. Ya kan? Monoton gitu Monoton. ya. Monoton. Pagi istilahnya pagi kita berangkat, siang kerja, pulang sore, malam tidur, pagi kerja, siang sore pulang, pagi malam tidur gitu aja kan. Enggak ekstrim. Iya. Kalau kita sudah bisa buat apa sih, makanya saya membuat inovasi-inovasi itu kan apa ya, saya itu memang orangnya nggak bisa ngawulo. Sakarepe dhewe gitu. Oh iya, tadi sesuai tagline ya. Siap. Sakarepe dhewe. Gitu. Oke, terima kasih sharingnya untuk sore hari ini. Semoga sangat bermanfaat dan memberi motivasi untuk para pemuda khususnya di Bojonegoro ini. Siap.